Halo, pejuang sales. Kami dari Sales Tua di sini. Siap menaklukkan dunia penjualan? Video ini adalah panduan lengkapmu. Kita akan bahas proses penjualan dengan langkah mudah. Mulai dari mencari calon pembeli yang tepat, hingga mencapai kesepakatan seperti profesional sejati. Banyak pemula kesulitan mencari calon pembeli yang berkualitas. Ini bisa bikin frustrasi, buang-buang waktu dan tenaga. Hari ini, saya akan bagikan rahasia menemukan orang-orang yang tepat dan siap membeli. Bayangkan, kamu masuk ruangan penuh orang. Ada yang sangat tertarik dengan produkmu. Ada juga yang sama sekali tidak peduli. Tujuanmu adalah menemukan mereka yang siap berinvestasi. Orang-orang yang antusias ini, teman-temanku, adalah calon pembeli idealmu. Mereka punya kebutuhan yang bisa kamu penuhi. Mereka punya anggaran untuk membeli solusimu. Mereka adalah kunci suksesmu. Mengabaikan proses kualifikasi itu seperti berlayar tanpa kompas. Kamu mungkin sampai di tujuan, tapi kemungkinan besar bukan tujuan yang kamu inginkan. Di segmen selanjutnya, kita akan bahas teknik-teknik yang sudah terbukti. Teknik ini akan memberdayakanmu untuk mengenali calon pembeli potensial ini. Siap mengubah pendekatanmu? Saksikan penjualanmu meroket. Ayo kita mulai. Pejuang sales, izinkan saya memperkenalkan senjata rahasia barumu BANT. Singkatan dari budget, anggaran, authority, wewenang, need, kebutuhan dan timing. Keempat elemen ini penting untuk menilai calon pembelimu. Anggap BANT sebagai sistem penyaring, membantumu memisahkan yang penting dan tidak, memastikan kamu fokus pada calon pembeli paling menjanjikan. Menguasai BANT membuatmu bisa membuat keputusan tepat. Kamu akan percaya diri mengalokasikan waktu dan sumber dayamu untuk memaksimalkan peluang closing. Mari kita bahas setiap elemen BANT. Kita akan pelajari mengapa mereka penting untuk kesuksesan penjualanmu. Pertama, kita punya anggaran. Apakah calon pembelimu mampu membeli produk atau layananmu? Seperti membeli gadget baru, kamu perlu tahu apakah sesuai anggaranmu kan? Selanjutnya adalah wewenang. Apakah kontakmu punya wewenang untuk mengambil keputusan? Bayangkan mempresentasikan produkmu ke seorang karyawan magang. Mereka mungkin menyukainya, tapi mereka tidak punya wewenang untuk membeli. Selalu identifikasi pengambil keputusan kunci sejak awal. Ini menyelamatkanmu dari membuang waktu pada orang yang tidak bisa menyetujui penawaranmu. Memenuhi syarat anggaran dan wewenang itu seperti membangun fondasi yang kuat untuk penjualan yang sukses. Sekarang, mari kita bicara tentang kebutuhan. Apakah calon pembelimu benar-benar membutuhkan produk atau layananmu? Ini lebih dari sekadar keinginan. Ini tentang masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Terakhir, kita punya waktu. Apakah ini waktu yang tepat bagi calon pembelimu untuk membeli? Bahkan dengan kebutuhan dan anggaran, waktu sangat penting. Mereka mungkin punya prioritas lain atau proyek yang sedang berjalan. Memahami jangka waktu mereka memungkinkanmu untuk menyesuaikan pendekatanmu. Kamu bisa menyelaraskan upaya penjualanmu dengan perjalanan pembelian mereka. Ingat, pejuang sales, BANT adalah peta jalanmu menuju kesuksesan penjualan. Bagian 2, babak 1 berlanjut di bagian selanjutnya. Sekarang, pejuang sales, mari kita terapkan BANT. Anggap saja sebagai perangkat detektifmu. Kita akan mengungkap teknik praktis untuk mengidentifikasi calon pembeli potensial tersebut. Mulailah dengan riset yang menyeluruh. Jelajahi keberadaan online mereka, situs web perusahaan, dan profil media sosial. Cari petunjuk yang sesuai dengan BANT. Hadiri acara dan konferensi industri. Pertemuan ini adalah tambang emas untuk bertemu calon pembeli potensial secara langsung. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Jangan remehkan kekuatan jaringanmu. Hubungi kolega, teman, dan mantan klien. Mereka mungkin memiliki petunjuk atau perkenalan yang berharga. Manfaatkan setiap kesempatan untuk memperluas jangkauanmu. Pejuang sales, menguasai seni mengajukan pertanyaan yang tepat sangatlah penting. Ini seperti memiliki kunci yang membuka wawasan berharga tentang kebutuhan dan motivasi calon pembelimu. Alih-alih langsung menawarkan produkmu, libatkan diri dalam dialog konsultatif. Ajukan pertanyaan terbuka. Dorong mereka untuk berbagi tantangan dan aspirasi mereka. Misalnya, kamu bisa bertanya, apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam operasional Anda? Atau apa prioritas utama Anda untuk meningkatkan efisiensi di bidang ini? Dengarkan dengan saksama tanggapan mereka.
Identifikasi masalah dan peluang di mana produk atau layananmu dapat memberikan nilai. Ingat, mengajukan pertanyaan yang tepat membangun hubungan baik dan mengungkap informasi berharga. Pejuang sales di era digital ini, kita memiliki alat yang ampuh di ujung jari kita. Rangkullah sekutu teknologi ini. Biarkan mereka meningkatkan upaya penjualanmu. Sistem manajemen hubungan pelanggan membantumu mengatur data calon pembeli. Kamu akan melacak interaksi, menjadwalkan tindak lanjut, dan mengelola saluran penjualanmu secara efisien. Platform media sosial seperti LinkedIn menyediakan banyak informasi. Manfaatkan mereka untuk meriset calon pembeli, mengidentifikasi pengambil keputusan, dan terlibat dalam percakapan yang bermakna. Platform pemasaran email mengotomatiskan penjangkauanmu. Mereka mempersonalisasi pesanmu. Ini membantu membina hubungan dengan calon pembeli dari waktu ke waktu. Ingat, pejuang sales manfaatkan alat digital ini secara strategis. Saksikan produktivitasmu meroket. Bagian 3, babak 2 berlanjut di bagian selanjutnya. Pejuang sales, mari kita bicara tentang inti dari penjualan, membangun kepercayaan. Dalam hubungan apapun, kepercayaan adalah yang terpenting. Ini bahkan lebih benar di dunia penjualan. Orang membeli dari orang yang mereka percaya, sesederhana itu. Ketika calon pembeli merasa yakin pada Anda dan keahlian Anda, mereka lebih mungkin untuk membuka pikiran dan dompet mereka. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan usaha. Ini bukan tentang taktik penjualan yang mencolok atau janji kosong. Ini tentang koneksi yang tulus dan menepati janjimu. Ingat, pejuang sales, pupuklah kepercayaan seperti taman yang berharga. Ini akan menghasilkan buah yang melimpah dalam bentuk pelanggan setia. Pejuang sales, kamu memiliki satu kesempatan untuk memberikan kesan pertama. Buat itu berarti, baik itu panggilan telepon, email, atau pertemuan tatap muka, tampilkan dirimu dengan percaya diri dan autentik. Nada suaramu, bahasa tubuhmu, dan bahkan pakaianmu berperan. Antusiasme itu menular. Biarkan semangatmu untuk produkmu bersinar. Namun, selalu pertahankan pendekatan yang profesional dan penuh hormat. Personalisasi interaksi. Sebutkan sesuatu yang spesifik yang kamu pelajari tentang calon pembeli atau perusahaan mereka selama risetmu. Ini menunjukkan bahwa kamu telah melakukan pekerjaan rumahmu dan menghargai waktu mereka. Ingat, pejuang sales, kesan pertama itu seperti benih. Tanamlah dengan hati-hati. Pupuklah dengan minat dan kepedulian yang tulus. Saksikan mereka berkembang menjadi hubungan yang bermanfaat. Pejuang sales, izinkan saya berbagi salah satu alat paling ampuh dalam gudang penjualanmu, mendengarkan secara aktif. Ini adalah keterampilan yang sering diabaikan, tetapi sangat penting untuk kesuksesan. Ini bukan hanya tentang mendengar kata-kata, ini tentang menangkap makna di balik kata-kata tersebut. Ini tentang benar-benar memahami perspektif calon pembelimu, memahami apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka khawatirkan. Berikan perhatian penuh saat calon pembelimu berbicara. Singkirkan gangguan. Pertahankan kontak mata. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Anggukkan kepalamu untuk menunjukkan bahwa kamu terlibat. Ini adalah isyarat non-verbal yang sangat kuat. Berikan isyarat verbal seperti saya mengerti, atau ceritakan lebih banyak. Ini mendorong mereka untuk berbicara lebih banyak dan merasa didengar. Ajukan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan kamu memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka sepenuhnya. Ini juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Ulangi apa yang telah kamu dengar untuk mengonfirmasi pemahaman. Ini membantu menghindari kesalahpahaman dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai masukan mereka dan berinvestasi untuk menemukan solusi terbaik untuk mereka. Ini membangun kepercayaan. Ingat, pejuang sales, mendengarkan secara aktif adalah tanda rasa hormat. Ini adalah dasar dari hubungan yang kuat. Ini membangun hubungan baik dan mendorong lingkungan kolaboratif. Ketika klien merasa didengar, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama denganmu. Kuasai keterampilan ini, dan kamu akan membuka dunia peluang untuk terhubung dengan calon pembelimu pada tingkat yang lebih dalam. Ini adalah kunci untuk sukses dalam penjualan. Bagian 4, babak 3 berlanjut di bagian selanjutnya. Pejuang sales, kita telah membangun fondasi yang kokoh. Kita telah bekerja keras untuk sampai ke titik ini. Kita telah mengidentifikasi calon pembeli yang berkualitas.
Setiap langkah yang kita ambil telah direncanakan dengan cermat. Kita telah membangun kepercayaan dan hubungan baik. Hubungan ini adalah dasar dari semua yang kita lakukan. Sekarang, saatnya untuk mengganti gigi. Kita harus beralih ke tahap berikutnya dengan penuh keyakinan. Kita beralih dari membangun hubungan ke menghasilkan hasil. Ini adalah momen penting dalam perjalanan kita. Disinilah banyak pemula tersandung. Mereka merasa tidak yakin dan takut untuk melangkah maju. Mereka ragu untuk meminta penjualan. Ketakutan ini bisa menjadi penghalang besar. Ingat, pejuang sales, kamu telah mendapatkan hak untuk mengusulkan solusi. Kamu telah bekerja keras untuk sampai ke sini. Kamu telah menginvestasikan waktu dan upaya untuk memahami kebutuhan calon pembelimu. Ini adalah investasi yang berharga. Dekati tahap ini dengan percaya diri dan jelas. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Nyatakan dengan jelas nilai yang kamu bawa. Pastikan mereka memahami manfaat yang kamu tawarkan. Soroti bagaimana produk atau layananmu secara langsung mengatasi masalah mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Ini adalah kunci untuk meyakinkan mereka. Jangan takut untuk meminta pesanan. Ini adalah langkah terakhir yang penting. Itu adalah perkembangan alami dari proses penjualan yang sukses. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Ingat, pejuang sales, keberuntungan berpihak pada yang berani. Teruslah maju dengan keyakinan dan semangat. Menutup kesepakatan adalah bentuk seni yang memerlukan keahlian khusus. Ini membutuhkan kemahiran, waktu, dan teknik yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mari kita jelajahi beberapa strategi penutupan yang ampuh yang akan membantumu menyegel kesepakatan seperti seorang profesional sejati. Dengan memahami dan menerapkan teknik-teknik ini, kamu akan lebih percaya diri dalam setiap interaksi penjualan. Salah satu teknik yang efektif adalah penutupan ringkasan, di mana kamu merangkum poin-poin penting yang telah dibahas. Rangkum manfaat utama yang dibahas, dan pastikan calon pembeli memahami nilai yang ditawarkan. Tegaskan kembali bagaimana manfaat tersebut selaras dengan kebutuhan calon pembeli, sehingga mereka merasa yakin dengan keputusan mereka. Kemudian, tanyakan dengan percaya diri. Berdasarkan apa yang telah kita diskusikan, apakah Anda ingin melanjutkan? Ini menunjukkan bahwa kamu mendengarkan dan peduli dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ampuh lainnya adalah penutupan urgensi, yang menciptakan dorongan untuk bertindak segera. Ciptakan rasa urgensi secara halus dengan menyoroti penawaran waktu terbatas, promosi khusus, atau insentif eksklusif yang hanya tersedia untuk waktu tertentu. Atau potensi risiko menunda keputusan, sehingga calon pembeli merasa perlu untuk segera bertindak. Ingat, pejuang sales menutup bukan tentang menekan calon pembeli, tetapi tentang membangun kepercayaan. Ini tentang membimbing mereka menuju keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengarkan isyarat mereka, atasi kekhawatiran apapun, dan sesuaikan pendekatanmu untuk memastikan kesepakatan yang sukses dan memuaskan. Pejuang sales, penjualan tidak berakhir dengan kontrak yang ditandatangani. Faktanya, ini hanyalah awal dari hubungan jangka panjang. Membina hubungan ini sangat penting untuk bisnis yang berulang dan referensi. Tindak lanjuti setelah penjualan untuk memastikan mereka puas dengan pembelian mereka. Tangani pertanyaan atau masalah apapun dengan cepat dan profesional. Lakukan yang terbaik untuk melampaui harapan mereka. Mintalah testimoni dan referensi. Pelanggan yang puas adalah pendukung terbaikmu. Pengalaman positif mereka dapat memengaruhi calon pembeli. Tawarkan insentif untuk referensi untuk menunjukkan apresiasimu. Ingat, pejuang sales membangun hubungan yang langgeng adalah kunci kesuksesan yang berkelanjutan dalam penjualan. Pupuklah hubungan ini seperti aset berharga. Saksikan bisnismu berkembang pesat sebagai hasilnya. Pejuang sales, kita telah mencapai akhir perjalanan kita bersama. Ingat, jalan menuju penguasaan penjualan adalah petualangan yang berkelanjutan. Rangkulah tantangannya, rayakan kemenangannya, dan jangan pernah berhenti belajar. Konsistensi adalah kuncinya. Terapkan kerangka kerja BANT, kuasai teknik bertanya, dan manfaatkan alat digital tersebut. Yang terpenting, selalu bangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan nilai yang tulus. Sekarang, pergilah dan taklukkan dunia penjualan. Bagikan pengetahuan barumu dengan sesama pejuang sales. Mari kita bangun komunitas profesional penjualan yang berdaya, satu kesepakatan sukses pada satu waktu.
Dari temanmu, Daru, dan seluruh tim sales tua, terima kasih telah bergabung dengan kami. Sampai jumpa lagi, jaga agar penjualan tetap meroket.